Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah mawalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa qaladan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Segenap kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tausiah zuhur kita kali ini berjudul peran manusia atau fungsi manusia sebagai pemimpin bumi, pengurus dunia. Belum ada makhluk lain yang bisa menggantikan. Marilah Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah zuhur rahimakumullah, kita renungkan dengan mendalam betapa besar peran fungsi manusia ini sebagai pemimpin bumi, pengurus dunia. Bahkan tak ada lagi makhluk lain yang akan bisa menggantikannya. Kalau begitu, manusia tak boleh lagi menunggu, menoleh ke kiri kanan, melihat ke muka ke belakang. Kalau ada makhluk lain yang bisa mengurus dunia ini, karena itu tidak akan ada lagi. Allah SWT telah memprogramkan bahwa penciptaan manusia sejak dahulu telah diperuntukkan untuk bumi, mengurus bumi ini. Walaupun pada awalnya penciptaan manusia yaitu bermula dari Nabi Adam alaihissalam di sorga dulu, tapi pada akhirnya di dunia jadinya itu merupakan sandiwara Allah. Karena sesungguhnya manusia itu memang diperuntukkan untuk menjadi pemimpin bumi ini. Lihatlah ayatnya cukup jelas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk pemimpin bumi, di bumi ini.
Allah telah menciptakan makhluk-makhluk lain sebelumnya, ada malaikat, ada jin, ada iblis, termasuk bumi ini telah dahulu diciptakan. Tetapi belum ada makhluk yang bisa memimpinnya. Bukannya Allah tidak menawarkan kepada makhluk-makhluk lain itu, kepada malaikat, kepada jin, sudah, tapi semua mereka menolaknya. Kepada langit pun, kepada gunung pun, kepada bumi pun ditawarkan untuk bisa menjalankan amanah di bumi ini, tapi semuanya menolak. Tapi pada akhirnya memang Allah telah merencanakan untuk memimpin bumi ini kepada manusia. Mengapa manusia yang jadi pilihan? Karena manusia ini telah Allah sebut sebagai makhluk ciptaannya yang terbaik dari makhluk-makhluk lain itu. Dari deretan makhluk, mungkin sudah sangat banyak macamnya, jenisnya, manusia yang terbaik. Manusia juga makhluk ciptaan Allah yang paling dimuliakannya. Walaqad karramna bani Adam. Tidak itu saja kaum muslimin, manusia juga menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang jumlahnya sudah mungkin ribuan macam. Manusia yang sempurna di antara deretan itu, sempurnanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain itu. Bukannya manusia ini tidak ada kekurangannya. Di mana letak terbaiknya, sempurnanya, mulianya manusia itu dibandingkan dengan makhluk lain? Adalah pertama dari segi akalnya yang hebat, yang tidak dapat, yang dapat mengalahkan seluruh makhluk lain, apalagi binatang yang besar tubuhnya, yang kuat tenaganya, tapi akan ditundukkan oleh manusia dengan akal yang hebat. Dari segi perasaannya, terutama rasa bertuhannya, manusia menyadari bahwa segala apa yang ada pada diri adalah ciptaan Allah, pemberian Allah, titipan Allah yang pada suatu hari Allah akan mengambilnya, menariknya kembali. Sadar sekali manusia itu. Maka manusia yang mempunyai daya rasa, yang dapat mengalahkan makhluk yang bernama iblis. Ini makhluk yang sudah hilang perasaannya, bahkan dia yang merasa lebih. Kalau sudah ada manusia mempunyai sifat merasa lebih, berarti dia sudah memakai sifat iblis. Yang ketiga kelebihan manusia itu adalah manusialah yang mempunyai daya dorong, keinginan untuk maju, untuk berkembang, yang dapat mengalahkan makhluk yang bernama malaikat, yang sejak Allah ciptakan sampai dunia kiamat, malaikat tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah maju, karena dia tidak Allah beri daya dorong atau nafsu. Maka manusia dilengkapi ketiga-tiganya. Malaikat memang hebat berpikir, binatang juga punya nafsu, tetapi dia tak punya akal yang hebat, perasaan yang mendalam. Cukupkah itu Bapak Ibu kaum muslimin? Tidak. Allah lengkapi kesempurnaan manusia itu dengan diberinya kitab petunjuk. Kitab petunjuk, kitab suci. Satu-satunya makhluk yang Allah beri kitab suci adalah manusia. Tidak ada kitab suci untuk makhluk lain. Supaya apa? Supaya manusia bisa menjaga akalnya, membina perasaannya, dan mengendalikan nafsunya berdasarkan kitab suci itu. Artinya apa kaum muslimin? Manusia memang telah Allah persiapkan dengan begitu baik dan sempurna untuk menjadi pemimpin bumi ini.
Tidak mungkin yang lain memimpin bumi. Alhamdulillah dewasa ini kita melihat perkembangan akal manusia yang begitu hebat, sudah sangat maju. Lihatlah pembangunan fisik bumi, semakin hari semakin menakjubkan. Apakah bangunan rumah, bangunan gedung, bangunan masjid, menara-menara pencakar langit, pesawat yang begitu canggih diciptakan oleh akal manusia. Hanya manusia yang bisa membikinnya oleh akal yang diberikan Allah kepadanya. Canggih. Bahkan ada pesawat seberat itu mengangkut bisa ribuan orang, bisa terbang di udara. Akal manusia bisa menjangkaunya, membikinnya, membuatnya. Kehebatan akal manusia akhir ini hanya satu yang belum bisa dibikinnya, yaitu membikin roh. Yang lain-lain sudah sanggup manusia memikirkannya, membuatnya. Bila kehebatan, kepintaran manusia ini dijadikan untuk memimpin bumi sebaik-baiknya, tentu bumi ini sudah sangat maju, sangat terjaga, terpelihara. Tetapi namanya manusia, Bapak Ibu, tidak lepas dari gangguan, karena Allah sudah di samping menciptakan kebaikan di dalam diri manusia, juga Allah memberikan potensi keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Disinilah manusia menjadi tergelincir, dan memang sudah menjadi ketetapan Allah. Tidaklah mungkin manusia itu semuanya 100% menjadi orang soleh, menjadi orang patuh taat kepada Allah. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah telah siapkan dua tempat kembalinya nanti, surga atau neraka. Kalau semuanya jadi soleh, tentu semuanya neraka jadi kosong. Jadi sudah ditakdirkan Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, di saat ini secara fisik bumi memang sangat maju, berkembang, tapi kita yang merisaukan adalah mental bumi. Bagaimana bumi ini bisa diurus menurut ketetapan ilahi, menurut sunnah, menurut Al-Quran, menurut kitab suci. Ini yang kita merisaukan, karena Allah memang tidak peduli lagi dengan keadaan dunia ini bagaimana jadinya ke depan. Mau baik dunia ini, mau maju, mau rusak, itu tergantung kepada manusia. Allah tak ikut campur lagi tentang itu. Baik buruknya manusia itu, mau ke surga atau ke neraka, ditentukan oleh manusia itu. Tidak peduli mereka itu apa jadi taat, apa jadi durhaka, tidak peduli Allah. Allah biarkan dia mengurus bumi ini sampai ajalnya datang. Lihatlah, mau bohong, mau dusta terus orang nih, biarkan saja berjalan, karena Allah telah berinya kitab petunjuk, mau dipakai atau tidak. Bila manusia meninggalkan kitab suci ini, jelas kepemimpinannya di bumi ini akan melenceng, akan menjauh dari ketetapan Allah, dan inilah nanti yang akan masuk neraka itu. Disadarlah kaum kita, kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah, bumi ini baik buruknya ke depan tergantung kita manusia. Jangan menunggu lagi dari yang lain, dari makhluk lain. Rumah tangga kita, diri kita tergantung kepada kita. Bahkan Allah telah menyebut dengan jelas dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah, sebenar-benarnya Allah tidak akan memperbaiki keadaan satu kaum, satu masyarakat, satu kampung, satu daerah, satu desa, satu kecamatan, satu bangsa, satu negara. Tidak akan Allah ikut memperbaikinya kalau mereka tidak berjuang, tidak berusaha untuk memperbaikinya. Tidak akan Allah perbaiki. Maka bagaimana banyaknya kerusakan di bumi ini Bapak Ibu, Allah biarkan saja.
Bahkan semua yang terjadi kerusakan, kebinasaan, kehancuran, musibah bencana di bumi ini terjadinya akibat ulah perbuatan manusia itu yang menyimpang dari ketetapan Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak olehmu berbagai kerusakan, kebinasaan, kehancuran, musibah bencana di daratan ataupun di lautan. Penyebabnya adalah perbuatan manusia, tangan manusia. Allah timpakan sebagian musibah bencana itu agar manusia bisa kembali ke jalan yang benar. Yang mau kembali ya kembalilah, yang tidak ya tidak, tidak apa-apa. Maka kaum muslimin jamaah, marilah kita mulai memfungsikan potensi kita ini, diri kita ini, dimulai dari memperbaiki diri. Karena setiap diri kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap pemimpin kelak akan dimintakan pertanggungjawaban. Pimpinlah bumi ini mulai dari memimpin diri ini sebaik-baiknya. Gunakanlah potensi akal ini dibimbing oleh Al-Quran. Jangan menyimpang. Mentang-mentang kita hebat, tahu segala-galanya, lalu kita simpangkan. Allah tidak peduli. Di satu segi orang melihat kita hebat segalanya, mengerti segala ilmu. Tapi bila kita tak punya keyakinan, tidak punya iman, maka ilmu kita yang hebat, kepintaran kita yang hebat itu akan kita simpangkan kepada jalan yang tidak baik. Betapa banyak orang-orang yang hebat, orang yang paham dengan agama, bahkan sudah bergelar profesor, doktor, hajah dan haji, tapi menyimpang dia. Kenapa? Dia meninggalkan ketetapan Allah, dia simpangkan. Jadi buruk baiknya bumi ini, termasuk manusia itu sendiri, ke depan tergantung kepada dirinya sendiri. Baik buruknya, maju mundurnya bumi ke depan, dunia ini ke depan, tergantung kepada manusia. Bila manusia tak melibatkan Allah dalam melaksanakan tugasnya, maka Allah tidak akan ikut serta. Tetapi dalam rangka menegakkan kebenaran, memajukan agama Allah, membela agama Allah, dilakukan oleh manusia, berjuang manusia, dia bermohon kepada Allah, maka Allah akan ikut membantunya, menjaganya. Apalagi kalau dia menegakkan kebenaran agama Allah di bumi ini, maka Allah akan menjaganya. Lihatlah betapa siksaan yang dirasakan oleh imam besar umat Islam Habib Rizik, tapi dia keluar dari penjara dengan selamat. Orang menduga dia sudah mati, tapi Allah menjaganya. Semoga kita semua lebih cepat memimpin bumi ini, menjalankannya menurut ketetapan ilahi, agar bumi maju dan Allah akan berikan keampunan kepada kita semuanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bermanfaat. Camkanlah, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.